warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu pada kalian semua. Sudahkah kalian mencuci tangan? Sudah. Alhamdulillah. Dalam keadaan pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Mengapa demikian? Agar kita semua terhindar dari COVID-19. Sebelum lanjut ke pelajaran, Ibu absensi terlebih dahulu. Nurmatika Herianti, Ada. Alvin Salika Hanifia, Ada. Ika Rahma Sabita. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik materi serta perubahan fisika maupun perubahan kimia. Ada yang tahu apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati suatu ruang. Kita dapat mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya. Maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama, kita dapat mengkarakteristikkan dari benda tersebut. Kemudian, yang kedua, kita dapat mencatat persamaan dan perbedaan dari sifat masing-masing benda. Yang ketiga, kita dapat mengklasifikasikan benda tersebut sesuai dengan kelompok benda. Dan yang terakhir, kita dapat mencatat nama yang sesuai pada setiap kelompok benda. Karakteristik zat padat, zat cair, dan zat gas. Ada yang tahu karakteristik zat padat? Ayo Mbak Sagita. Mempunyai bentuk dan warna tertentu. Jarak antar partikel sangat rapat. Partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Nah, benar sekali. Karakteristik zat padat yaitu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jadi, bentuk dan volumenya tidak berubah-ubah. Selanjutnya, karakteristik zat cair. Ayo Mbak Tika. Mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap mengikuti bentuk media yang digunakan. Jarak antar partikel lebih rendah. Partikel-partikelnya bergerak bebas namun terbatas. Nah, benar. Untuk karakteristik zat cair ini biasanya volume dan bentuk mengikuti dengan medianya. Jaraknya antar partikel lebih renggang dan partikel-partikelnya bergerak bebas namun terbatas. Dan yang terakhir, karakteristik zat gas. Ayo Mbak Rika. Tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu, selalu berubah-ubah. Jarak antar partikel sangat renggang. Partikel-partikelnya bergerak sangat bebas. Nah, benar. Jadi karakteristik zat gas ini tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jadi bentuk dan juga volumenya itu dapat berubah-ubah. Selain itu, jarak antar partikel sangat renggang dibandingkan zat cair. Dan untuk partikel-partikelnya sendiri itu bergerak sangat bebas. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat materi. Sifat materi dibagi menjadi dua, sifat
fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya terdapat bentuk, warna, bau, titik didih, titik beku, titik leleh, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat yang dapat diamati atau diukur ketika suatu zat mengalami perubahan kimia. Selanjutnya yaitu perubahan materi. Perubahan materi ini dibedakan menjadi berapa anak-anak? Ya, benar sekali. Perubahan materi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan suatu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi perubahan fisika ini tidak dapat berubah membentuk zat baru. Contohnya yaitu menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan suatu perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat aslinya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan oleh adanya perubahan komposisi materi. Contohnya, ketika kita membakar kayu. Nah, selanjutnya coba kalian amati apa yang sedang ibu lakukan ya. Silahkan yang kejauhan mendekat. Ini ada korek dan ini ada sebuah kertas. Nah, dari hal ini apa yang dapat kalian lihat? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Mbak Rika. Perubahan kimia karena menghasilkan zat baru dari kertas menjadi abu. Ya, benar sekali. Jadi, pembakaran kertas ini merupakan perubahan kimia. Mengapa demikian? Karena perubahan kimia itu sendiri yaitu perubahan zat yang bisa menghasilkan zat baru. Jadi, yang awalnya kertas ketika dibakar bisa menjadi abu. Selanjutnya kalian perhatikan yang kedua. Ibu memasukkan air, kemudian ibu campurkan dengan pewarna. Apa yang terjadi? Ya, airnya bercampur, berubah warna menjadi apa? Hijau. Ya, benar sekali. Perubahan apa yang terjadi pada perubahan warna ini? Perubahan fisika Mengapa Mbak Tika kok bisa? karena membentuk zat baru berubah warna. Ya, benar sekali. Jadi, perubahan fisika sendiri itu merupakan perubahan yang tidak disertai zat baru. Mengapa demikian? Karena perubahan ini tidak karena perubahan fisika ini merupakan perubahan yang berkaitan dengan keadaan fisik dan tidak dapat berbentuk zat lain. Nah, sekarang Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan LKS. 5 menit cukup anak-anak? Ya, silahkan dikerjakan. Ibu tunggu. Nanti jika
Ada yang belum mengerti bisa ditanyakan ke Ibu. Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Ada yang mau mencoba menjawab nomor 1? Nama benda, dia cair, karakteristik bentuk mengikuti media. 2. Fanta, bentuk mengikuti media. 3. Fanta termasuk zat apa, Mbak? Ia cair. Meja, termasuk ia padat. Karakteristik mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kursi ia padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Ada yang mau karakteristik suatu zat. Selanjutnya soal berikutnya. Bacalah peristiwa-peristiwa berikut. Kemudian analisislah perubahan yang terjadi pada peristiwa tersebut. Nomor 1. Evi mendiamkan es batu di dalam gelas hingga mencair. Merupakan perubahan apa, anak-anak? Perubahan fisika. Alasannya? Terbentuk zat baru. Ya, benar sekali. Kemudian Rani memasak air hingga mendidih. Perubahan fisika. Mengapa demikian? Air mendidih mengeluarkan uap. Uap tersebut berwujud gas dan perubahan wujud air menjadi gas. Ya. Soal selanjutnya, siapa yang mau menjawab? Ayo Ibu tunjuk ya. Mbak Rika. Lina mencampur air dengan pewarna makanan. Merupakan perubahan apa, Mbak? Fisika, Alasannya? karena membentuk zat baru berubah warna. Ya. Hal tersebut merupakan sifat perubahan sifat fisika, membentuk zat baru, namun tidak Kemudian sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bacalah dengan teliti peristiwa-peristiwa berikut. Kemudian analisis perubahan yang terjadi pada peristiwa tersebut. Ada yang mau menjawab soal nomor 1? Ibu tunjuk ya. Mbak Sajita. Evi mendiamkan es batu di dalam gelas hingga mencair. Perubahan fisika. Alasan, terbentuk zat baru. Zat baru yang bagaimana? Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ada yang mau menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Perubahan fisika merupakan perubahan zat tidak disertai dengan zat baru, contoh menguap, mengembun, mencair, dan lain-lain. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat aslinya, contoh penggabungan suatu zat atau perorangan. Ya, jadi kesimpulannya yaitu perubahan fisika merupakan baru dan tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada suatu penghargaan baik. Setelah pembelajaran tadi Ibu amati ada Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan penghargaan
setelah tadi melakukan pembelajaran, Ibu lihat ada yang begitu aktif dan Ibu hargaan itu Ibu berikan kepada Mbak Tika. Silakan Mbak Tika maju ke depan. Semoga bisa bermanfaat. Nah, sebelum Ibu akhiri, apa ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan praktikum. Silahkan dipelajari. Kalian bisa mendapatkan ilmu bukan hanya dari itu saja. Kalian juga bisa mengakses melalui internet maupun buku. Gunakan smartphone. Gunakan HP kalian sebaik mungkin. Banyak sekali manfaat dari HP tersebut, bukan hanya game, tapi juga kita dapat melakukan pembelajaran melalui HP tersebut atau mencari informasi mengenai mata pelajaran yang ada pada sekolah. Nah, mungkin itu saja. Sebelum Ibu tutup, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi